Mbak Marisa mic-nya. Cek, yes. Oh ya udah. Kesini. Kesini. Oke. Nah ya. Ini pasti reels hari ini, ya kan dari Valen? Iya. Oh dikirim reels setiap hari? Enggak, dia selalu bikin tiap hari. Oh. Atau ke syuting di truk. Terus Ini beneran. bener kan? Ariel Tatum intinya hidup itu nggak perlu perfect, yang penting respect. That's true. Bas. Aku agree. Quotes of the day ya. Udah Banget. deh. Oke, hai, selamat datang di podcast Cinecrip. Kembali dengan saya Fandi Wu. Kita hari ini kedatangan dua aktor yang keren sekali ya. Dari kenapa ketawa? Ada Kak Marisa Anita dan Arya Saloka. Hai, Fandi. Terima kasih sudah datang ya. Gue harus tepuk tangan ya. Aku juga. Oke, pertama aku mau ucapin selamat buat film terbarunya. Thank you. Dan Malam Kelam. Udah malam kelam. Ya. Oke, bajunya bagus ya, glitter ya. Iya bagus ya. Ya harus naik gaji yang bikin merchandise. Ini bukan merchandise. Ini kayaknya merch deh. Aku suka banget waktu aku dapat kaos ini. Aku langsung wah ini kreatif banget sih. Aku nggak pernah dapat kaos film yang kayak gini. Yang glitter. Iya. Best banget. Dan Apa? berani nggak merah. Wow. Oh bener banget kamu. Hebat ya. Berani. Poster kita juga berani nggak merah. Iya loh. Biru. Itu konsepnya ya. Mungkin kan oke. kan selama ini yang berbau thriller, berbau horor, berbau misteri or apapun itu pasti kan Merah ya. Kayak ini. ya Ya. Maaf ya ini nggak bisa diganti. Kecuali di grading nanti. stereotip podcast banget ya. Iya. Maaf ya adanya ini ya. Nanti kita ganti ya Arya. Selamat untuk filmnya. Thank you. Terus aku tuh sebenarnya lumayan familiar ya dengan karya Kak Marisa. Oh wah oke. Iya, nggak tahu kenapa aku nonton aja gitu. Karena jarang nggak sebanyak Arya. Oh, enggak dong, banyakan kamu kayak. Kalau Arya aku pertama nonton tuh di Gadis Kretek. Betul gak sih? Yes. Itu pertama kali aku lihat performance-nya dan it's very natural. Iya. Like, Thank you. takut banget di sana kan. Sama lawan mainnya siapa sih? Banyak di sana. Marino. Banyak ya. Ada Putri Mbak Putri Marino ya. Cuman gue plotnya memang lebih banyak sama Marino. Iya. Sama Putri. Itu kayak very conversational sehari-hari. Kayak love it very much. Thank you. Film kali ini kan Dendam Malam Kelam itu kan remake ya. Dari film apa Spanyol. El Cuerpo bukan sih? El Cuerpo. Iya, Betul. El Cuerpo. El Cuerpo. Terus dia banyak banget remake yang dari India. Ya, India ada. Yang ada The Body. Di Korea ada. Korea ada The Vanish gitu. Dapat skrip film ini gimana? Kayak apakah nonton dulu gimana? Ada progresnya? Aku memang sebetulnya kebetulan sebelum dapat skripnya kan ya maksudnya ada sinopsis globalnya dulu ya, gitu kan. Dikasih tahu terus memang dikasih tahu ini katanya film adaptasi. Oh, sepertinya aku butuh nonton adaptasinya dulu seperti apa kalau aku. Ya, karena aku tanya skripnya masih lama kan. Oh, oke. Aku tuh nggak bisa kalau nggak nyicil persiapan loh. Nggak bisa tuh. Jadi sembari itu ya udah aku nonton dulu. Nonton yang India justru yang pertama karena nungguin dikirimin yang aslinya kan. Mana nggak dikirim linknya, cari di apa namanya OTT nggak ada tuh. Di kebetulan enggak apa nyebut Netflix ya di sini ya. Nggak apa-apa ya. We love you Netflix, I love you so much. Iya. Jadi cari di Netflix, kebetulan ada yang versi Indianya. Oh, oke. Oke. Gitu. Jadi nonton yang itu gitu. Tapi tetap ada budaya mereka yang nyanyi-nyanyi, dance. Iya ada. Very interesting. Very Bollywood. Iya, Very Bollywood. Oh alah, menarik. Tapi balik lagi selera ya. Karena ada juga yang Korea. Aku justru pengen nonton yang Korea tuh belum dapat di mana ya gitu loh. Cuman akhirnya dapat yang asli. Yang asli akhirnya nontonnya di handphone. Gimana? Karena by link gitu kan. Oh iya, Dia by link gitu kan. Kayak mau connect ke TV kayak susah, jadinya nontonnya di handphone. Bener, aku pernah connect dari HP ke TV itu kayak ribet banget. Agak susah. Kadang ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang gitu iya, loh. beda merek beda gitu. Iya. Mending aku langsung di HP gitu kan. Karena lama dari handphone aja deh gitu kan. Hidup ini sudah susah ya. Betul. Jangan dibikin susah lagi gitu. Dan ternyata versi aslinya Iya, menarik ya. menarik. Aku nggak nonton sih yang India. Aku nggak nonton yang India karena aku nggak tahu.
Tapi aku cari memang yang asli yang dari Asli, Spanyol. Pada saat itu tuh aku cari di Prime ada. Oh di Prime. Tapi memang Prime luar gitu, Prime UK. Ya udah, pas aku tonton, oh menarik ya. Maksudnya filmnya itu ceritanya itu sebenarnya kan sangat simple. Kayak film thriller zaman dulu gitu loh, simple, diikuti, dinikmati, Bisa. ada twist gitu. Yeah. Terus yang bikin aku tertarik sama film ini waktu diminta untuk audisi adalah ya karakter yang waktu itu aku audisikan, si Sofia Arini ini. Gak tahu namanya yang di Spanyol tuh apa ya, siapa ya? Aku lupa deh. Tapi waktu kamu audisi, Mas Anang ada waktu itu sama Bunda Maya. Enggak sih. Nggak ada ya? Aku nggak inget, wes suwe, udah lama banget. Bukan audisi idol ya? Oh beda. Maaf, aku nggak nonton TV loh. Kirain audisi idol. Seri Mulat. Seri Mulat banget ya anaknya ya. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Berarti kita tahu nih conversationnya, jokesnya apa aja ya. Ini openingnya. Oke. Kira-kira kita satu generasi lah milenial gitu Oh, ya. iya. Kamu kan juga milenial. Betul. Iya. Oh iya, ya terus Sofia Arini. Ah. Oh iya ya, aku suka Sofia Arini. Kenapa? Karena Sofia itu saat itu aku ngeliat, oh ini karakter seperti ini belum pernah aku mainkan sebelumnya loh gitu. Kenapa dia itu menarik? Karena dia itu sangat Machiavellian. Cara untuk menjelaskan secara sederhana Machiavellian itu apa? Orang yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dia. Itulah Sofia. Dan dia itu sangat manipulatif, sangat karismatik. Jadi pada saat aku melihat karakter dia Sangat langsung. menyebalkannya belum. Oh ya, makasih ya sayang. kok beda ya konteksnya? Ya karena dia aku teken kan. Oh. Oke. Dan aku manipulasi. Oh, jadi masih- Iya. iya. Jadi dia yang aku tekan, aku yang full control. Yes. Apakah itu sebuah hal yang menarik ketika memainkan? Of course. Oke. Of course. Justru di situnya tuh Heeh. yang menarik ya itu tadi yang apa namanya Marisa cerita semua itu memang aku bacanya pun juga wah ini Sofia Arini nih. Tapi buat Arya gimana? Karakternya sering dimainkan atau Belum malah. Belum ya? Belum juga. Menarik itu dari apa namanya? Sebetulnya bukan karena adaptasinya. Tapi karena memang dari ceritanya memang cerita iya mungkin film-film tahun 90-an 2000-an awal nih. vibes-nya Gitu ya? loh, Vibes-nya gitu ya? Ya apa namanya Hollywood klasik lah mungkin ya ceritanya gitu. Tapi ceritanya terlihat simpel. Tapi untuk manusia di dalamnya tuh nggak simpel. Yes. Iya. Itu. Dan apa namanya buatku yang menarik lagi itu adalah ketika aku tahu jajaran cast-nya itu siapa-siapa aja gitu loh. Itu yang buatku yang wah ini mungkin bukan tidak akan terulang tapi susah untuk mengulang nih gitu loh. Susah untuk mengumpulkan cast-cast ini. lagi ya gitu loh. Kayaknya kalau misalkan aku syuting dengan si yang lain misalkan A, B, kayaknya mungkin akan bisa terulang dalam 1 tahun gitu. Tapi kalau kita yang sekarang nih, cast ini kayaknya agak sulit berkumpul dalam 1 tahun sih. Kamu trauma ya Enggak syuting sih. sama kami. Saya dan Davina. Jadi dia udah pesan mungkin tidak akan terulang lagi. Oh begitu, terus subtext-nya begitu ya? Enggak. Aku bercanda. Ada ekspektasi gak sih ketika penonton selesai nonton film ini gitu? Kayak gimana maksudnya, kayak haruskah penonton itu udah pernah nonton film sebelumnya atau gimana? Kayak, Nah. hah? Apa itu? Apa tuh? jadi gini. Ini menarik karena kami sempat ada screening minggu lalu ya kalau nggak salah ya dengan beberapa teman-teman reviewers film di TikTok, iya kan. Jadi kebetulan kalau nggak salah itu ada lumayan orang ya,
ada 16 juta orang waktu 16 juta orang. Oh, di GBK ya? Iya. Konser ya, nggak cukup, konser. bro. Oh, nggak cukup. ada 16 orang yang dimana ternyata waktu pas kami sedang makan siang bareng itu mereka tuh belum sama sekali nonton originalnya ternyata. Oh, oke. Dan buat mereka justru menarik ketika belum nonton originalnya. Nah, biasanya film remake yang di remake sama, kita ngomongin Falcon ya, karena kita syuting sama Falcon ya, adalah film yang memang film di remake itu film yang memang sudah terkenal. Popular movie gitu. Popular Iya, iya, movie. iya. Iya, betul. True. Kayak Pimak, Iya. ya kan, The Miracle Incel Number Seven, Number iya. Seven, or apalagi gitu-gitu kan. Nah, kebetulan The Body ini film yang mau nyari mungkin agak susah. Iya. Nggak tahu mau nyari di mana. Ya. Jadi kalian nggak perlu nonton cari originalnya, kalian nonton ini tuh kalian sudah langsung ya udah gitu, nggak perlu dicari sebetulnya nggak apa-apa Atau karena bahkan nggak usah nggak usah cari-cari nonton originalnya. sinopsis. Iya. Iya. Biar pengalaman nontonnya seger gitu loh. Pengalaman nontonnya seger karena teman-teman TikTok itu pada seger semua nonton yang wah ternyata plot twistnya di sini. Mereka bisa yang gitu karena mereka tuh belum nonton. Jadi mereka pengalaman pertama. Ketika sudah nonton kan pasti mereka cari wah bedanya apa nih? Iya, Oh, ininya jadi sini, mikir. Iya. Iya. Itu dia. Dan film ini kan sebenarnya yang original udah lama banget ya. Udah 2012 ya. kalau nggak salah. Iya. Jadi kayaknya susah dicari juga ya. Susah Ya itu dicari. aku juga dapatnya waktu Di itu Prime luar UK. ya, UK. Kalau secara karakter gitu Ya. dengan diri sendiri itu gimana? Kayak apakah dekat, apakah jauh gitu? Sama diri sendiri. Sama diri sendiri ya, karakter yang diperankan gitu. Menurut Meryl Streep. Wow. Yeah. Wah. Meryl Streep siapa? Semua orang tahu ya. Oke, semua orang tahu. Fandi. Semua orang tahu Meryl Streep. Maafkan aku. Langsung pengen aku ulek. Tenang, aku juga nggak tahu. Oh iya, iya kan? Bohong kamu. Padahal kita semua millennials di sini. Iya loh, Meryl Streep. Menurut Meryl Streep, menghidupkan karakter itu adalah menghidupkan. Ini aku paraphrase ya, maksudnya tidak quote-nya dia langsung, tapi pengertianku terhadap apa yang dia bagi itu adalah sebetulnya semua karakter yang kita mainkan itu semuanya udah ada di dalam, tinggal kita keluarin aja gitu. Tinggal kita pilih bagian yang mana nih yang mau kita gedein untuk si karakter ini. Jadi ya kalau dibilang ini sebetulnya mirip atau enggak, ya pasti ada lah benih-benihnya dalam diri kita gitu. Cuma tergantung benih ini mau disiram terus mau dibiarkan tumbuh atau tidak gitu. Sofia itu kan salah satu kata yang bisa menggambarkan dia adalah kendali, kontrol. Semua orang kan selalu pengen punya kendali. Iya, semua manusia. Karena ketika kita punya kendali itu kan ada kepastian di situ. Yeah. Semua manusia tuh menginginkan itu. Gak ada manusia yang tidak menginginkan kendali atau kepastian. Jadi udah tinggal aku naikin aja volumenya ya kan. Oke, untuk Sofia ini kayaknya kebutuhan untuk kendalinya tuh gede banget. Sehingga akhirnya menyesakkan buat suaminya gitu. Ya itu salah satunya lah. Kalau kamu ya gimana? Berarti kalau Arya tuh kebalikannya ya, bukan kendali ya. Dikendalikan. Ibaratkan delman saya kuda. Ya ampun, kasihan. Wah, kasihan. Kasihan. Maaf ya. Terus gimana? Sebagai kuda nih, sebagai kuda. Ya bener. Dalam diri manusia itu sudah tersimpan banyak hal sebetulnya. Tinggal kalau tadi Marisa mengibaratkan itu tanaman ya, mau disiram digedein atau kayak gimana. Kalau gua tuh lebih ke kayak tombol lampu aja on off. Oh iya. Mau di onin apa tetap off gitu. Dan buatku sendiri ya. Tapi kan setiap aktor itu kan punya pendekatannya masing-masing ya, punya caranya masing-masing gitu. Kalau aku tuh memang menyisakan tidak 100% aku nyebur ke perannya, ke manusia baru itu gitu. Aku harus punya kontrol. Karena kalau nggak aku kontrol sama diriku bahaya gitu. Takutnya dan setiap mau masuk ke dalam satu manusia baru itu aku harus tahu pintu masuknya. Ibaratkan kayak bertamu, kita tahu pintunya. Kalau kita nggak tahu pintunya, kita masuk dari sembarang, terus ternyata di sana
ada sebuah labirin, kita bingung mau keluarnya lagi. Kalau kita nggak dari pintu utama, selesai kita Tersesat gitu ya. tersesat di dalam. Jadi method acting gitu. Jadi method. Wow, bahasnya jadi method acting. tapi buatku juga method masih bisa kok menyisahkan, nggak yang harus 100% Iya. kita lembur Iya, ya iya, gitu iya. kan. Masih tetap menyisahkan sih bisa gitu loh. Buatku gitu. Kita yang ngontrol gitu kan. Iya, iya. Kita yang ngontrol. Itu sih. Salah satu caranya, kayaknya kamu pernah diajarin Mas Rukman Rosadi ya? Iya, Ya kan? Pernah di coaching sama dia? Pernah. Ya, Rukman Rosadi, one of the best actors in Indonesia. Yes, true. Mas Gila Rosa. sih, aku tuh pengen banget dia menang FFI. Tapi Mas Rosa bilang, apa yang tadi Arya bilang itu, ada satu metode yaitu dengan menggunakan tubuh. Jadi misalnya tubuh karakternya Sofia gitu ya, dia kan agak-agak arogan, congkak, karena memang dia powerful. Maksudnya dia punya alasan kenapa dia bisa menjadi arogan dan congkak. Badannya Sofia nggak mungkin kayak gini dong. Kalau kayak gini menunjukkan manusia yang tidak percaya diri. Nah badannya Sofia akan begini, Ya. akan dangak, ngelihat orang tuh kayak apa. Jadi itu cara masuk dan keluar menurut Mas Rosa salah satunya adalah dari tubuh. Misalnya kita udah mau menjadi kayak tadi Arya bilang kan on, oke, badannya langsung diubah Sofia atau Jeffrey Adam gitu kan. Kalau misalnya mau lepas tinggal oke. Hai. Jadi kalau masih belum bisa transformasi yang langsung gitu, kalau kata Mas Rosa itu ada namanya aku diri, aku aktor, aku peran. Aku diri kita, aku aktor itu adalah tempat netral. Aku peran adalah tokohnya. Oh, oke. Jadi bisa main di titik 1, titik 2, dan titik 3. Aku diri, aku Arya. Aku aktor, tempat netral. Teman netral. Aku peran, Asik Jeffrey Asik. Adam. gitu tuh. Gimana Presentasinya Sofia? bagus ya. Gimana Sofia hari ini gak jatuh cinta? Iya. Kayaknya dia gitu sah. Cara presentasinya bagus ya gitu. Kayak jago bikin pipi tidak gitu. Mau pitching jago seperti. Kurang lebihnya tuh seperti itu. Oh ya, oke. Kurang lebih Baik. seperti itu. Itu Mas, ilmunya Mas Rosa banyak. Mau catatannya banyak kok. Iya. Mau dibacain nggak perlu ya. Tahu nggak dia tuh kalau misalnya di WhatsApp bilang ini ya cemilan hari ini. Cemilannya isinya apa? Iya isinya Catatan. Ya catatan, tips, acting Iya. itu apa gitu. Oh, Gemes Mas Rosa. Cemilan pagi ini ya. Wah, Iya. catatanku tuh banyak banget yang aku save di sini, simpan tuh punya Mas Rosa semua. Cemilan zero kalori ya. Iya, kalau kalian butuh cemilan zero kalori boleh DM atau email. Mas Rosa, we love you. We love you. Kan Arya dan Marissa ini, Kak Marissa ini kan intronya beda ya. Maksudnya into the acting world. Oh iya. Iya gak sih? Kalau Kak Marissa dari teater dulu tadi ya? Iya. First time. Dulu aku teater amatir. Teater amatir. Teater amatir tuh masih gimana? Kayak di kampus. Ya zaman kuliah dulu, ya kan ada satu mata kuliah namanya drama, di mana aku harus maksudnya menghadirkan sebuah lakon gitu dengan teman-teman aktorku saat aku kuliah. Itu dimulainya dari situ. Tapi kuliahnya performance aktor. Enggak, padahal kuliahku tuh dulu keguruan bahasa Inggris. Oh. Cuma kan kita ada satu subjek drama karena kita mau mengulik Shakespeare. Nah Shakespeare itu kan ya keguruan bahasa Inggris, Iya, sastra Inggris, Bener, itu kan bener. kita harus tahu. Ternyata disuruh tampil. Nah sejak itu, aku menikmati sekali nih ya. Ternyata berakting tuh, wah menyenangkan sekali. Akhirnya waktu itu diperkenalkan satu komunitas teater berbahasa Inggris tertua di Jakarta namanya Jakarta Players. Dan akhirnya mereka masih di sini? Masih ada? masih ada, oke. cuma mungkin nggak seaktif 20 tahun lalu ya. Hmm. Akhirnya aku gabung di situ dan sering manggung di situ. Pada tahun 2010 aku manggung, iya ada sutradara muda baru pulang dari Amerika Serikat, datang nonton, namanya adalah Lucky Kuswandi. Frequent collaborator. Frequent collaborator, I love you Lucky. Terus dia nonton, terus dia bilang, oke, Mar kamu mau gak nih, aku ada naskah nih yang udah aku tulis lama, I wanna make this film. Ini filmnya dia pertama juga, feature ya. Feature ya. panjang. Terus aku ya seneng dong, gila gue main film gitu kan. Ya udah akhirnya masuk ke situ dan itu menjadi awal karirku di film. Thank you Lucky. Pada saat itu peranku mix sih. Maksudnya mix kan aku sekolah di New York.
Oke. Naomi kan sekolah di New York. Karakternya. Iya, Ya. jadi dia bahasanya campur-campur anak Jaksel. Kalau Arya startnya dari mana? Tadi dari rumah. Oke, terus naik delman ya kuda ke sini. Kamu lucu banget sih hari ini. Aku tuh dulu pernah mendaftar teater. Cuman karena sibuk dengan atletnya, hanya mendaftar saja. Sebentar, kamu atlet apa dulu? Basket aku. Oh, ini Kamaris juga nggak tahu. Enggak, aku kan anak kurang gaul. Terus Oh gimana? ya, terus gimana? Kita penasaran, kita mau pengen tahu nih, kita gak ada yang tahu. Jadi aku menariknya. Aku tertarik dengan teater itu sebetulnya dari kecil tuh sepertinya sudah punya bibit ya. Oh iya. Sudah punya, tapi bibit bukan ke aktornya sebetulnya. Bibit untuk merusak cerita orang. Oh, untung nggak disiram ya. Terus sekarang disiram berarti itu. Jadi aku punya Pak D sudah nggak ada, udah lama. Jadi ayahku dan Pak D-ku itu beliau-beliau ini nih yang memperkenalkan aku tentang kebudayaan Jawa dan wayang. Aku dulu tuh setiap pulang Lebaran harus beli wayang. Harus beli wayang. Aku beli itu paling banyak 2, nggak mau banyak-banyak karena supaya tahun depan bisa beli lagi. Karakter yang beda-beda karakter. Beda-beda. Oh. Dari kan kita punya trio yang Gareng, Iya. Bagong, Iya. ya kan, Petruk, Iya. terus ada Semar. Ya kan itu aku punya Hanoman, Werkudara itu kalau istilah ininya tuh Bimanya. Bima ya. Terus kan ada Arjuna lah, ada ini itu gitu-gitulah. Itu memang bener-bener beli tuh banyak dan aku mainin dulu, mainin aja gitu. Oh. Terus Barbie-nya cowok. Barbie ya. Barbie-nya cowok. Zaman sekarang action figure. Yes, ini Tapi- keren loh, Keren, aku suka keren. banget. Terus tapi aku tuh juga suka boneka Barbie itu aku beli juga. Oh, oke. Karena gini, mainan yang aku beli itu adalah mainan yang bernyawa. Iya. Aku tuh jarang beli motor, mobil tuh jarang. Selalu robot-robotan. Karena robot-robotan bisa aku Permain. main. Ya. kasih suara. Kasih suara, pakai nama, pakai apa. Dan Gemes. dari kecil aku tuh selalu mengumpulkan mainan nih. Misalkan aku ambil dari rak ada 10 mainan yang bernyawa, 5 di sini, 5 di sini, nanti aku bagi ya kan. Ceritanya di sini ada yang belum kenal, di sini geng ini nih apa, aku kasih nama semua Oh, ya kan. ada geng-geng. Jadi memang bener-bener persin gitu kan. Di sini mereka ngobrol dulu, nanti lompat ke sebelah sini mereka ngapain gitu. Bukan mainan anak kecil yang robot-robot dibanting dar gitu, enggak. Memang betul-betul mereka jalan, mereka cari makan ini apa, terus ketemu musuhnya ini berantem gitu. Aku kayaknya udah lihat masa depannya dia deh. Jadi apa? Kamu kayaknya bakal jadi sutradara. Iya nggak tahu. Aminin dong. Aminin dong ya. Amin. Aku ngikutin aja apa yang Allah kasih lah. Iya. Tapi memang dari kecil tuh begitu. Oh, oke. Dari kecil begitu. Sebetulnya sampai SMA. Tapi mungkin SMA itu sudah, mungkin bisa dibilang ya sebulan bisa sekali lah nyentuh mainan nanti. Ya udah nggak sebanyak dulu. Mungkin cukup 3 atau 4 mainan yang aku mainin juga sebelum tidur. Bisa udah taruh gitu loh. Udah kuliah karena memang nggak mungkin bawa ke tempat kuliah kan. Karena kuliah di Jawa Timur gitu kan. Oh, jauh ya. Surabaya. Di Malang. Oh, Malang. Di Malang. Jadi ya udah ya SMA pun juga udah dari SD sebetulnya itu memang sudah olahraga kan. Tapi selalu nyempetin main itu. Passion. Jadi memang punya bakat untuk merusak cerita orang gitu loh. Atau membuat cerita sendiri. Iya betul. Kan bisa, lebih positif gitu. kan ya. Terus akhirnya di SMA aku tuh ada namanya teater topeng. Oh. Teater Karena topeng. semua pakai topeng. Enggak namanya doang. Oh, namanya doang. Kan Oke. karena mungkin maksud dari kata teater topeng itu kan ya kita ini kan punya 1000 wajah. Asik, Betul. benar bisa. Iya kan. Tepat. Ya. Nah, setiap ada acara sekolah itu teater topeng itu pasti punya pertunjukan gitu loh. Dan itu yang wah kayak seru ya gitu kan. Seru gitu. Tapi nggak mendaftar. Kenapa? Sibuk dengan basket. Basket. Oh iya. Sibuk dengan basket waktu itu, tapi habis itu sempat memutuskan untuk udah nggak mau masuk tim sekolah, ngeband. Oh. Ya pencarian jati diri lah, pengen apa Iya, ngeband apa, lalalalalalalat gitu. Sampai pingin band itu pingin terkenal gitu kan. Terus aku bilang ke teman satu kelas gitu kan.
suatu hari entah bandku ataukah aku sendiri akan dikenal satu Indonesia bahkan dunia. Aku bilang kayak begitu. Manifesting ya nih. Aku bilang begitu. Kalau enggak iris kuping gue. Aku bilang begitu. Oh my God. Tapi kan untungnya qadarullah Allah kasih jalannya semua tuh. Iya kan? Allah kasih jalannya. Jadi alhamdulillah ya, untung gak diiris kupingnya jadinya. Jangan dong ya. Jadinya Van Gogh ya. Iya. Kupingnya gara-gara Dan waktu kuliah aku juga daftar juga teater, namanya Teater Hampa di Malang. Tapi setiap mau latihan pasti ini ada apa namanya latihan basketnya apa, jadinya ke basket lagi, jadi nggak sempat gitu. Tapi akhirnya waktu pas di Jakarta nggak kumpul, tapi lebih private sih tentang pendalaman sini peran sama guruku lah gitu. Jadi memang betul-betul dikasih bahan PR terakhirku ya monolog. Terus dari situ baru kan terkenalnya syuting di stripping sinetron ya. Ibuku fans kamu loh. Aduh terima kasih. Dia bilang iya tiap kali nonton Arya Saloka. Aduh. Terus pas aku main sama kamu di Danau Kelam, aku bilang gini, Mam, tahu nggak aku main sama siapa? Nih idolanya Mami. Terus dia senyum gini. Iya, aku jadi istrinya. Tapi ketika pas bermain bareng gitu, ada apa nggak kayak kan different metode gitu? Sebenarnya metodenya enggak ya? Metode tuh sama. Yang berbeda itu kebutuhannya. Yang berbeda kebutuhannya. Karena diskusinya enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Kebutuhan di film, di TV, di panggung tuh beda-beda kan. Yang penting kita sadar kebutuhannya aja, nggak kolot dengan ya kalau misalkan kayak gua balik ke TV gitu, terus nggak yang tiba-tiba enggak lah di film tuh nggak kayak begini apa, ya kan beda medianya, beda medium ya, itu beda. Ketika di film juga kayaknya di TV nggak gini kan beda gitu kan, makanya kita harus sadar itu pentingnya belajar itu. Banyak orang yang tidak belajar, mohon maaf ya. Siapa maksudnya? Banyak. Pentingnya tuh kita belajar gak name itu. dropping di acara ini. Jangan sebut merek. Tipis-tipis boleh tapi. Aku gak tahu yang kamu sebut lokasi siapa. Rumah, alamat tempat tinggal. Jangan dong. Nomor HP jangan. Nanti belajar lah gitu supaya tahu. Siapa sih lu bro? Bukan. Takut banget. Maksudnya banyak kan teman-teman juga yang membanggakan dengan kayak apa namanya bilang, oh aku otodidak, aku apa buatku tuh semua tuh pasti belajar gitu. Iya. Mau masak mie kan pasti belajar dulu, nggak mungkin tiba-tiba otodidak masak mie. Tapi aku tahu maksudnya mungkin gini, kan memang manusia itu kan terlahir dengan bakat masing-masing. Betul. Kemudian biasanya yang menjadi pertanyaan adalah apakah bakat atau kerja keras gitu. Nah. Aku pernah baca buku di mana gitu, yang dia bilang bahwa kalau lu berbakat pun tapi lu gak kerja keras dan lu gak belajar juga buat apa, bakat lu tuh gak akan kemana-mana gitu. Jadi intinya kalau misalnya lu punya bakat dan lu kerja keras dan lu latihan terus, belajar terus, that's gonna be better. Suka nonton film Indonesia gak? Suka dong. Suka. Film apa aja sih? Menurut kalian perkembangannya gimana? Hubungannya dengan penonton? Buat gue penonton udah mulai berkembang ya. Udah mulai, maksudnya film kita sendiri tuh sudah nggak mulai terjajah dengan film luar. Oh iya, kemarin kan ada itu ya. Data terbaru dari Kementerian karena Kebudayaan. Aku pernah meeting sama salah satu petinggi di 21 lah gitu. Bahkan yang mau bawa film luar ke Indonesia, itu dia tanya film Indonesia yang mau tayang apa aja di bulan ini tanggal segini. Takut ya dia. Pada takut, takut habis sama film kita. Jadi ya alhamdulillah sudah mulai berkembang. Tinggal bagaimana lebih berkembang lagi, lebih menghargai film lokal lagi gitu loh. Karena film itu kan banyak ya. Balik lagi selera sih, nggak bisa memaksakan gitu. Kalau memang seleranya horor ya udah gitu loh. Ya memang horor, tapi alangkah lebih baiknya buatlah horor yang memang baik. Ya kan, yang memang bagus gitu. Terus kalau misalkan seleranya drama, buatlah drama yang bagus. Sebenarnya drama yang baik gitu. Jangan drama-dramaan atau horor-hororan sengaja. Oh, yang penting horor laku itu apa gitu. Fontnya merah gitu. Karena buatku nggak ada film laku. Merah. Iya dong. Kayak film itu.
Kita nggak tahu ya baju tulisan itu. Nggak akan disebut. Nggak akan mereknya. disebut. Ini rahasia kita berenam di ruangan ini. Iya. Tapi nambahin yang Arya bilang tadi ya, eksibitor gitu ya. Para bioskop kan sekarang kita udah mulai banyak nih eksibitor atau bioskop-bioskop di Indonesia. Aku tuh bermimpi deh pengen bioskop-bioskop di Indonesia tuh mungkin memberi kesempatan ya kepada film-film Lokal. yang film lokal tentunya, tapi yang misalnya kayak film-film indie gitu. Oke. Kadang-kadang kalau misalnya kita lihat secara angka memang mungkin penontonnya tuh nggak sampai juta-jutaan dan sebagainya gitu. betul. Tapi sebetulnya itu Bagus, kan bagus. memperkaya Iya. wawasan dari penonton kita dan juga ini loh kalau misalnya penonton ya dikasih makannya genre A sama B terus-terusan ya cuma di situ aja. Iya. Tapi ketika kita memberikan menu yang lain dan itu diberi kesempatan untuk lama ya, nggak cuma 1 hari nggak ada yang nonton nih udah cabut deh gitu kan. Menurutku ya aku punya mimpi dikasih memang untuk spesifik film indie itu yang memang bagus ceritanya dan banyak film Aku indie boleh yang kasih bagus. pertanyaan nggak? Nah itu tuh harus dikasih waktu 2 minggu kayak sebulan. Emang udah porsinya. Iya. Kayak di luar negeri tuh Investment gitu. gitu ya, kayak investasi Iya, gitu ya. Di luar negeri Iya, tuh iya. gitu. Ada temanku di Australia. Jadi aku kemarin ngobrol sama temanku di Australian Embassy. Dia tuh bilang gini, kalau di Australia itu ya film itu bisa lama. Film apapun. Apapun itu tuh bisa sebulan. Jadi aku tuh bisa nggak yang tiba-tiba lah kok udah nggak ada gitu. Padahal Iya, temanku bilang bagus. Itu ditaruh di situ sebulan. Karena Nggak- penonton nggak kan peduli. juga harus nunggu waktu buat iya kan. Correct. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau berkembang, mau penonton kita itu semakin ini ya, semakin kaya seleranya, ya memang Berwawasan. harus dikasih tempat oleh eksibitor. Ya aku ngerti. At the end of the day, it's all about money. It's all about profit. Paham, semua orang pengen profit. Tapi di saat yang sama dari profit sebanyak itu bisa dong subsidi silang. Iya. Kalau misalnya aku jadi eksibitor ya, that's what I would do for the industry. Untuk kemajuan industri film kita. Tapi itu kan aku ya, tapi terserah decision makers. Tadi Arya mau nanya apa? Nah, pertanyaanku sekarang, menurutmu yang harus bergerak siapa? Yang bergerak maksudnya? Yang harus bergerak melakukan itu siapa? Ya eksibitor itu adalah policy, itulah kebijakan, ya kan? Karena gini ya, Berarti harus ada peran Harus dari top down. harus Memang ada harus peran top dari down. atas dong, pemerintah yang. belum tentu nggak tentu juga. Tapi kalau Maksudnya- misalkan pemerintah tidak membuat satu perundang-undangan yang harus Iya. dijalankan, Ya. banyak yang nggak akan mau menjalankan loh. Betul, aku Kalau setuju. buatku makanya Iya. harus ada bantuan dari atas, buat satu peraturan yang Iya. memang betul-betul harus ya mohon maaf ya, gue sih kadang mulut suka nggak bisa disaring juga. Ada Jadi saringan gak? Nggak ada. Oh nggak ada. Jadi Berarti boleh silakan. jadi memang kan kita ini masih dijajah sama mafia juga di sini kan, untuk Waduh. untuk film-film kita sendiri gitu loh. Kita udah coba saringnya tadi Ya, nggak aku bisa ya. nggak tahu Kita udah loh. coba saring. Jadi nggak ada tapi. jadi mau kita kayak gimana pun ya, kadang kita mau buat film kita bisa dimatikan, nggak boleh masuk nggak boleh masuk sini gitu loh. Jadi kayaknya perlu peran mungkin Bapak Presiden bisa memberikan arahan kepada Bapak Menteri. Mungkin film tuh sekarang di mana, di Ada Dikbud ya? beberapa. Di Dikbud di kebudayaan ya? Ada 2, ada kebudayaan atau ekraf bahkan. Nah, Ekonomi kreatif. Karena kalau- mereka udah pisah. Nah, buatku tuh mendingan di satu lembaga, karena takutnya di sana oke, di sini enggak, berantem dulu. Tapi benar sih ya, kalau pembagiannya, misalnya gitu ada ya. undang-undang oke sih. Aku jadi inget di Perancis itu kalau nggak salah ya, apakah itu masih berlangsung atau tidak. Perancis itu punya undang-undang bahwa film Hollywood yang boleh masuk itu ada kuotanya. Iya. Tidak boleh lebih besar daripada film Perancis. Iya. Korea juga gitu deh stok. Korea juga ya? Iya. Korea juga Wow. gitu. Pas dulu tuh kayak mereka batasin film luar. Jadi Wow. filmmakernya jadi profit dan bisa terus bekerja gitu. Dan at the same time aku ingat banget mungkin 30-40 tahun yang lalu pemerintah Korea itu memang jor-joran investasi di art. Di entertainment mereka kan. Iya. Hasilnya sekarang kita lihat Ngehits. gila banget.
banget kan. Itu karena apa namanya, tidak dibuat satu perundang-undangan yang bisa mengikat mereka ini. Jadinya ya masih seperti ini film-film kita. Iya. Makanya harus ada satu yang mengikat di atas, yang lain kan mau nggak mau ngikut rules-nya gitu loh. Dan nanti yang akan mulai bergerak ya tinggal siapa. Tapi aku jadi keinget filmnya Kak Marisa deh, yang Selamat Pagi Malam. Itu kan hitungannya indie gak sih? Indie kan? Indie. Aku banyak. Tapi Indie directors, I love you. tapi gini, Selamat Pagi Malam. Sepertinya film indie yang orang-orang terlibat di dalamnya juga orang-orang yang punya nama cukup disegani lah. Siapa? Tapi aku nontonnya karena dulu tuh yang paling terkenal di situ adalah Hai Asti, Adinia Wirasti. Sisanya Lucky juga masih director baru. Aku apalagi nggak dari anak teater. Enggak, cuma maksudku tuh mungkin bisa punya link kemana, ada kenal siapa gitu-gitu loh. Waktu itu Masa sih? cuma sebentar juga. Cuman berapa penonton kita dulu ya? Mungkin 100.000. Dibandingkan film indie yang betul-betul indie dari daerah, mereka sama sekali nggak kenal siapa-siapa. Lah, iya paham. Cuman ya itu loh, makanya sebetulnya kan harus ada satu idealnya ya, idealnya. Karena aku tuh, kamu kan sebut daerah ya kan? Harus ada bridger mungkin ya. Atau memang ada tempatnya. Karena gini, banyak banget filmmaker di daerah di luar Jawa. Itu yang brilian. Super yang aku suka sekarang tuh Kozi Rizal. Best. Gila, Kozi. Kozi itu dahsyat tuh, kayak dari Makassar. Iya, dan dia ceritanya kan otentik feel-nya Makassar. Dan uang panai lain-lain. cara gitu ya. pandangnya juga menarik banget. Simple gitu banget film-filmnya, maksudnya kayak simple. Secara shot tuh simple banget. Tapi itu kita tuh bisa gitu. Iya, kayak gue pertama nonton filmnya kan di Bali ya, Mini Kino. Judulnya Lika-Liku Laki. Oh, itu aku belum nonton ya? Itu yang sebelum Basri Salma. Iya, itu yang pertama banget. Terus randomly aku nonton karena aku kan lagi ke festival. Terus kayak ini siapa? Best banget sih. Who are you? Terus dia pas di Jav, aku cari, aku todong. Kamu ngapain nih? Apa rahasiamu? Anak orang kaya? Oh enggak juga. Enggak, Kozi tuh best banget. It's just a very great filmmaker. Iya, nah itu loh, harus ada tempat-tempat di mana pencerita-pencerita di seluruh Indonesia itu punya tempat untuk menunjukkan filmnya. Iya. Terutama untuk indie ya. Indie itu memang harus kalau menurutku harus dilindungi, diproteksi. Oke, fine, profit tentu. Tapi kan dari misalnya ada 6 teater, 5-nya dibikin profit mampus, yang satu mbok ya dikasih. Iya, why not gitu kan? Iya, kan nggak ada salahnya, ya kan? I mean, you will still be super rich. Iya, gitu Dikasih ruang. Kamu aja bikin bioskop ke? Amin ya Allah. Iya, bikin aja yang indie gitu. Eksibitor ya, siapa tahu. Favorit ada nggak film Indonesia ya? Indonesia favorit. Mungkin kayak berapa gitulah, 4 gitu. 4 atau 3. Yang ada di kepalaku dulu ya. Boleh. Aku yang paling baru dulu deh. Aku seneng Satu Kakak Tujuh Ponakan. Oh iya. Suka banget, love banget ya. Love banget. Performance-nya love banget. Iya. Itu Ciko love banget. Belum nonton? Belum. Aku nontonnya filmnya Yandi yang sebelumnya, yang hitam putih. Yandi. Jari Cinta. Saya ngefans sama kamu. Hint. Bukan Pengen diajak karena. Iya benar. Film yang bagus menurutku adalah film yang sangat simple, sangat sederhana, dan sangat kecil ya, sangat mikroskopik. Kalau kita lihat kiblatnya ke Eropa gitu ya, misalnya The Dardenne Brothers, siapa Dardenne? Dia tuh salah satu film yang aku suka adalah yang main Marion Cotillard. Oh. Yang 3 Days 2 Nights atau 2 Days 1 Night. Belum nonton. 2 Days 1 Night. Simple banget. Cuma ikutin perempuan yang Marion. Pokoknya kalau misalnya dia itu tidak bisa mendapatkan uang atau pinjaman atau apa, dia akan kehilangan pekerjaannya gitu. Itu sepanjang film cuma gitu doang. Oh.
Tapi kita ngikutin banget si perempuan ini naik turunnya, susahnya dia cari segala macam. Wah itu Sama gila. itu juga aku suka tuh filmnya Will Smith yang sama anaknya. Happiness, apa? The Pursuit of Happiness. Ya kan? Sederhana kan? Sederhana Simple banget. Ya, film-filmnya ini kan juga film-film sederhana sebetulnya. Iya. Simple banget. Simple banget. Cozy juga. Cozy, ayo dong kita kerja bareng. Hint. I love your work. Let's go. Ya ini jadi tempat kita ngehin ke filmmaker akhirnya. Oh mungkin nanti Bapak Arya boleh sebar-sebarin ya. Tamu-tamu kita ini butuh pekerjaan lebih lagi gitu. Iya, alhamdulillah ya. Aku kan tidak selaku Arya Saloka. Tidak dong. Kalau film pendek yang aku suka banget sampai sekarang itu adalah Something in the Way-nya Teddy Suratmaja. Teddy Suratmaja. Iya, Something in itu the Way. juga. Yang Reza jadi supir taksi. taksi. Yang Something perempuannya in the Way. siapa? That fabulous Ratu actress. Felisa. Ratu Felisa. Itu film pendek. Film Yes. itu bukan film pendek. Film dong. pendek dong, baby. Enggak dong. Oh, iya, you're right. Itu film panjang. Iya, itu feature Film kan? panjang, yes. Tapi apa namanya? Indie. Iya Kak Ferdi gak sih? Ferdi, ya Iya kan? betul. Sulaiman. Ada Iya, Ferdi, iya, yang ada jadi Ferdi. preman itu. No. Ferdi itu bukan jadi preman, tapi Jadi apa sih dia? Mas Ferdi itu dia kalau nggak salah jadi ini Bos mafia gitu. bukan bos sebetulnya kayak bos germo gitu kayaknya kalau nggak Yes, salah. Oh oke. yes. Iya ada scene makan mie itu kan? Iya, ada almarhum Mas Ayu Unru juga di situ Iya, jadi ustadz. betul. Mm. Itu aku Itu, suka banget. Banget. Terus apa lagi ya? Itu About Woman juga. Berarti Kak Marisa tuh sering nonton short film? Ya kalau ada, kan kemarin dan untungnya tuh udah mulai ada kayak semacam streamers ya. Streamers kan juga eksibitor Iya. yang mendukung new filmmaker untuk emerging gitu loh. Kayak kemarin tuh filmnya Cozy Rizal yang Basri dan Salma? bukan yang Little Rebel Cinema Club. Yes. Oh my god. Keren banget. Menang kan di Berlin. Di Berlin. Sebagai apa? Generation K+ kan. Ya yang dan jurinya itu anak-anak. Voilà. Iya. C'est ça. Jadi anak-anak itu yang milih jurinya. Iya. Iya gila gak sih? Gila Gila banget maksudnya kayak. Bagus banget. Dan Iya, itu kan iya. waktu itu udah ditayangkan di Indonesia oleh salah satu streamers juga yang kita punya di Indonesia. Dan aku sempat wawancara si petinggi streamer itu Ibu Leslie Simpson. Terus ya aku tanya, lu kok mau sih bikin short film festival kayak gini gitu, ngebiayain dan akhirnya ditayangkan gitu dalam festival satu hari ini. Ya kalau dia punya idealisme bahwa ya karena gue pengen ada emerging filmmakers, filmmakers baru gitu yang menurutku wah oke banget Bu punya idealisme kayak gitu, karena kan kita kadang-kadang cenderung Jawa sentris ya. Bisa dibilang begitu. Iya kan, ya karena karena zaman dulu memang ketika Presiden Soeharto itu kan memang kita Jawa sentris banget gitu. Makanya sekarang kan udah mulai berubah. Filmmaker kayak Cozy misalnya bisa dapat panggung, dan aku rasa masih banyak talenta lain misalnya dari Papua kayak Papua itu pasti banyak cerita. Banyak. Because there's a lot of pain in Papua. And when you see a lot of pain, itu akan menjadi satu artwork yang luar biasa. Kayak zaman dulu misalnya the African American or the black people. Slavery, perbudakan. Itu kan a lot of pain ya. Rasa sakit luar biasa. Makanya mereka keluar blues, jazz. Itu kan semua musik dari pain gitu. So semoga akan ada filmmaker dari Papua. We wanna see lebih banyak. Orang-orang timur udah mulai merambah. Iya. Dan kayaknya zaman sekarang itu memang agak lebih mudah ya karena banyak penyebatannya ya untuk orang-orang mau tiba-tiba dia buat film lah, mau invest ya, mau invest atau apa namanya jadi director or apa gitu-gitu udah mulai ini kok. Ya contoh kayak misalkan Ernest memberikan kesempatan kepada anak-anaknya yang memang bertalenta untuk memang kayaknya lu bisa komedian kan. Kayak lu juga bisa nulis, lu bisa ini, dia bisa melihat bakat-bakat itu gitu loh. Jadi memang dia menjembatani itu gitu dan menarik gitu kan. Dan komedian tuh kan pinter banget ya. Iyo, betul. Karena mereka tuh sering menutupi rasa sakit dibikin ketawa. That's how comedian works, exactly. right? Dan mereka tuh sangat pinter. Jadi ketika disuruh nulis, makanya jadinya juga bagus gitu. Itu critics.
kritik film gitu. Iya. Di Indonesia gimana? Kayak Kan aku dulu mulainya dari kritik film. Aku dulu tuh. kritik film. Tadi kan teater, Iya. kritik juga. Tapi aku juga pernah waktu aku di Metro TV. Aku tuh karena suka banget sama film, akhirnya aku ditawarin sama Waspada Online untuk nulis. Aku Artikel. ada kolom film sendiri. Oh. Waktu itu di Waspada Online. Mhm. Waktu itu yang nawarin adalah editor in chiefnya zaman itu yang sudah mendiang gitu ya, mendiang Alfian Tumengkol. Udah meninggal orangnya. Ya udah, terus aku pikir itu mulainya gara-gara aku setiap kali kan zaman Twitter dulu ya, belum X. Ya kan, sebel gitu, kenapa ya? nggak suka sama Elon Musk. Tapi aku suka Jack Dorsey. Anyways, aku di band nggak boleh ke Amerika habis gini. Oke. Gara-gara gak suka sama Elon Musk. Kayak kita gak ditonton sejauh itu deh. Ada ya? Ada baby. Okay. Komunitas Indonesia di LA. Alright. Tapi ya Nanti itu. aku sebarin. Enggak. Jangan dong, kan kita satu tim. Satu tim. Jadi aku mulai dari situ. Aduh, kamu kasihan. Jadi batuk ya. Aku mulai dari kritik. Dari ya maksudnya ya kritik apa sih? Maksudnya ya kayak cuma ngasih tahu opini aja gitu, nulis opini tentang film. Jadi pertanyaanmu adalah seputar kritik adalah Penting dong. Penting. Of course. Why? Kenapa? Input. Karena itu adalah input. Gini ya. Refleksi diri. Iya, dan maksudnya oke, memang pengalaman menonton setiap orang itu adalah pengalaman yang sangat subjektif. Betul. Jadi ketika kita melihat sebuah film itu mungkin Arya suka, mungkin aku gak suka, mungkin Fandi suka banget bahkan. Ya gak apa-apa. Terus kalau misalnya tiba-tiba Arya gak suka, terus Arya bilang, I hate this film, filmnya jelek karena ini. Mestinya tuh begini. Ya gak apa-apa, dibaca Valid aja. gitu ya. Maksudnya ya itu kan pengalaman subjektif dia. Betul. Gak usah dibawa, gak usah baper. Iya, gak usah baper, bener. Gak usah baper. Iya, gak usah baper. Dan bisa juga yang misalnya dilihat, oh benar juga ya, meskipun bahasanya dia gak enak, tapi ini ada benar juga sih. Oke, note untuk bikin film berikutnya, improving. Kalau misalnya gak mau didengerin, ya juga gak apa-apa. Tapi buatku yang memang netral ya, bukan nggak suka karena memang ada masalah personal gitu loh. Yang terlalu pribadi Emang tuh. kamu Terlalu pribadi, bukan. Takutnya apa namanya ya kan? Kamu bedainnya gimana dong ya? Ya. Yang pribadi attacking kamu atau emang dia ya nggak suka aja sama filmnya gitu. Ya nggak tahu ya bedainnya gimana. Tapi kan mungkin kelihatan ada orang yang memang nggak suka sama salah satu pribadi yang ada, mungkin yang buat filmnya atau yang mainnya atau kayak gimana. Udah pokoknya apapun yang dibuat jelek aja, dikata-katain aja gitu. Oh, udah kayak hating ya. Itu kalau udah sampai situ aku akan kirim email mungkin ke dia. Gimana? Kamu are you okay? Do you need my I know a therapist gitu? Iya, are you okay? Karena biasanya kalau orang marah itu kan ada something ya. sesuatu gitu loh. Sebenarnya dia bukan marah sama subjek yang dia marahi, Betul, tapi ada pergolakan di dalam yang tidak terproses. Sinekrip itu kan mengkritik sesuai selera juga in a way. That's kan? okay. Iya dong. Nggak That's okay. masalah sesuai selera. Yang penting kita menggunakan tutur kata yang baik aja sih. Iya. Tapi kita nggak bisa kontrol kadang ya. Iya betul, nggak bisa kontrol. Cuman ya sadar diri sih. Lebih ke sadar diri, betul. Sadar diri juga kita nggak bisa kontrol, bro. Ya, ya kalau misalkan apa namanya kritiknya jadi bisa membahayakan si pengkritik sendiri gitu kan. Kayak kemarin kan sempat ya kan. Jadi dilaporin orang apa gimana bla bla bla. Makanya kan belajar dari sana. Oh sepertinya kata-kata ini nih harus disaring atau gimana gitu. Oh deliverynya harus lebih. Iya. Ya, benar. Ya lebih mahir. banyak lah yang kayak begitu kan. Ya contoh misalkan mereview makanan restoran orang gitu tiba-tiba oh di sini nggak ini apa tuh jadi sepi gitu misalkan. Ya kan merugikan kan kasihan. Iya benar. Ya kalau mau review kan balik lagi ini nggak masuk seleraku gitu loh. Atau ya, gini. balik lagi selera kalian. Nek ngasih review tuh ini loh, apa pakai metode kiss, kick, and kiss. Apalagi tuh? Nggak kamu? Ini ilmunya banyak ya Kak Marisa ini ya. Cium, tendang, kiss, kick, Kick, and kiss. Oke. Jadi gini, kalau misalnya ini kalau aku lo ya, terserah kalian lo reviewer. Yang diomongin tuh jangan yang jelek doang. Yang udah bagus apa? Terus yang bisa diperbaiki apa? Terus summary-nya ya udah gitu, maksudnya
Ya. Oh jadi ini lebih netral gitu ya. Jadi lebih objektif. Lebih gitu loh. objektif, Ya kan. Mau dia misalnya bahasanya pun nggak enak gitu ya, ya kan. Tapi kalau misalnya dia lihat, oke, gue appreciate nih, gue bisa hargai yang ini udah oke nih. Mungkin bagian sini gue kurang suka, tapi ya udahlah ya, gitu. Iya. Ya kan. Karena bener sih, maksudnya kayak even kan bikin film tuh susah ya. But Even membuatnya aja tuh sebuah hal yang udah kiss menurut aku, kayak udah positif banget gitu. banget, bikin film di seluruh dunia ya itu Yeah. emang kalau kita nggak punya passionnya, I don't think people would do it. Nih aku kasih pertanyaan ya. Boleh. Ketika mengkritik Kamu harus film, punya podcast sendiri kayaknya. Iya, kamu harus punya podcast sendiri deh. ketika mengkritik film ya. Iya. Buat kalian itu mengkritik ketika film tayang atau setelah film itu selesai baru kita kritik? Memberikan input ya, mungkin bukan mengkritik. Ini aku belajar juga dari Mas Rosa. Bukan kritik, memberikan masukan. Karena lebih gampang di telinga orang kalau kita frame-nya masukan. Siap Mas Rosa? Pas film itu masih ada sih. Karena gini ya, misalnya aku suka filmmu gitu kan. Filmmu lagi tayang. Aku pengen semakin banyak orang nonton filmmu. Jadi aku akan keluarkan itu ketika film itu masih tayang. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan mengkritiknya memang kamu nggak suka nih filmnya, gitu kan? Itu jadi beban tersendiri nggak sih kalau tiba-tiba bisa membuat film itu jadi flop? Itu balik lagi ya ke pilihan gitu. Betul, kan? Tapi apakah kalau memang filmnya bagus, ya pasti kan kita pengen buru-buru nonton dong ini apa gitu kan? Betul. Nah tapi kalau misalkan kurang, apa nunggu selesai dulu baru kita kritik habis-habisan gitu loh supaya Enggak sih, kalau aku sama aja. Kamu Kalau gimana aku Van? kalau misalnya nonton nih kurang suka, aku diam aja. Oh, Aku kamu tipe gitu. Ya ngapain merugikan juga kan gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya kamu lagi ke premier, tiba-tiba iya. ditodong mic, Fandi, Iya. aku mau dong ininya testimoninya buat film ini. Terus kamu mau apa? Ya pasti ada yang bisa dipuji kan. Minimal gambarnya bagus. ya itu kan ya kalau buat gua sendiri ya tuh kayak jadi beban buat gua tuh kalau apa karena gue ya jadi filmnya nggak begini ya gitu-gitu. Takutnya gitu kan. Oh kamu, ya enggak juga lah ya. Ya meskipun aku juga nggak pernah mengkritik secara gamblang ya, kecuali kayak misalkan kita di sini ngobrol gitu kan, nanya apa ya ngomong aja gitu loh, tapi nggak pernah yang buat satu channel or apa memang saya akan mengkritik film ini, saya akan mereview film ini apa enggak sih, aku nggak pernah yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau kan bagus, ujung-ujungnya teman-teman sendiri ya kalau ketemu bro keren tapi ya kayaknya harus begini ya itu boleh lah. Kalau kedekatan ya, tergantung kedekatan. Kalau kamu dekat, kalau diminta, kalau enggak ya diam aja. Iya. Kalau aku kabur. Aku mau belajar kabur selama udah lagi belajar. Ya, aku kalau semakin dekat itu lebih ke kalau yang memang udah deket banget tuh yang lu buat apa sih? Betul. Ya kalau deket. Kalau misalnya kamu ditodong terus kamu nggak suka film ini, aku buka rahasia sendiri ya. Nanti kalau misalnya di premier tiba-tiba ada yang nodong terus aku tiba-tiba udah serut gitu hilang. Oh berarti aku mungkin kurang suka filmnya. Terus kaburnya gimana? Langsung cep aja gitu? Jalan, Van. Oh pura-pura gak dengar? Langsung gini, misalnya udah Kak gimana nih filmnya? Ya Mbak Marisa nanti aku tag dulu ya, jangan kemana-mana. Terus aku bilang, maaf aku harus pergi. I know, aku buka rahasia sendiri tapi ya udahlah ya, because I love all of my filmmaker friends dan aku tahu bahwa bikin film itu udah susah. Ya udah, mendingan aku biarkan yang lain yang menikmati filmnya yang ngomong. Gue pernah. Disuruh ngomong, awalnya ngindar, ya kan, nggak dapet tuh. Kamu nggak bisa menghindar, Arya. Pas di depan ketemu sama temenku ngobrol, balik lagi, Mas, ayo dong review, ya kan. Dan akhirnya mencoba untuk yang mengenai film ini aku nggak bisa bocorin banyak, takut spoiler. Oh, best. Iya kan? Ya. Dia ngebuka lagi rahasianya dia. Jadi kalau misalnya kalian mendengar statement itu, berarti Arya tidak suka filmnya. Berarti biasa-biasa aja. Secara color oke ya kan. Buatku film itu selera ya. Jadi mendingan kalian tonton karena belum tentu seleraku sama selera kalian gitu kan. Tapi untuk film-film yang berbau period aku tuh suka sebetulnya ya kan. Ya mudah-mudahan kalian juga suka. Dibawa keliling ya kita ya. Iya, nggak selesai-selesai aku gitu. pasti akan bawa keliling. Kita ke
games, kita tuh ada games. Simple banget. Apa nih games? Takut. Ini ya sesimpel pertanyaan. Ya. Misalnya tentang area. Apakah Kak Marisa tuh tahu jawabannya gitu? Oh, Yuk. baik, oke. ABCD. Menarik. Ya wes ABCD. Jadi aku bacain. Terus misalnya tentang Pilihan area. Mungkin ganda. area juga gak tahu ya jawabannya ya. Bisa aja ya. Oke, Yes, oke, yes. Oke, ini kayak Who Wants to be a Millionaire ya. Tapi gak ada millionnya gitu. Bisa call a friend. Boleh, boleh ya. Ada pulsa nggak? Nggak pakai pulsa Ada. lagi. Pakai Oke, kuota yang pertama, ya. yang pertama adalah berapa episode Ikatan Cinta yang dibintangi Arya Saloka? Mati gue. Kalau kamu bisa call your mom. I know. A 456, B 701, C 944, D semua salah. Sebentar, karena kamu stripping, ya kan? Itu berarti setiap hari, berarti ada 365 setidaknya, ya kan? Dan itu kalau nggak salah Ikatan Cinta itu kalau nggak salah ya, itu 4 tahun, ya kan? Right? So, kalau misalnya kita kalkulasi, itu yang paling mendekati 1000 adalah yang 900 sekian. 944. Bener gak? Benar. Wow. Matematika gue. Begini cara hidup yang benar tuh begini. Tapi yang betul adalah salah semua. Oh iya. Ternyata 1000. 1000 lebih. Nah, Bukan salah saya, salah tim. Iya gini. Oh salah IMDb, salah IMDb. Apa no? Ya, yang benar 1000 lebih. 1000 Oke, lebih. IMDb tolong diedit ya siapapun yang punya Iya. kekuatan itu. Iya, benar sih 1000 lebih, 1200 1000 mestinya. lebih. 4 tahun dikali Ya, betul. 365. Betul, Iya 1200, kan? 1300. Voilà. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, betul. Film thriller pertama Arya Saloka. Tanda tanya. Belum, tunggu. A. Lembayung. B. Story of Calais, When Someone's in Love. C. Night Bus. D. Dendam Malam Kelam. Dendam malam kelam tentunya. Oh iya. Dendam malam kelam loh. Iya ini dong, Night jawabannya Bus tuh 10 Apa? tahun lalu kali. Jawabannya apa? Night Bus. Night Bus itu bukan thriller. Night Bus itu konflik. Ya, thriller ya? Thriller ya? Oh iya, thriller ya. Oh iya, oke, thriller itu Ya Night udah, Bus. Night Bus. Betul. Oh, berarti. Ya udah, ya nggak usah, ya lah, nggak ada hadiahnya juga nih ya. Iya, oke. Jangan terlalu di itu. Oke, Jadi Night Bus. Night Bus kan bener kan? Iya, benar. Wow. Night Bus. Film pemborong FFI. Iya bener. Usia Arya Saloka hari ini. Hari ini. Ya. A 19. Wow. Ya, itu dia. B 33, C 34, D 35. Bentar, dia tuh lahir di 1991. 19. 34. 34. Jawaban 34 bener gak? Tahun ini yo. Oh iya, di sini 33. Oh, IMDb lu nih yang bikin. Iya, makanya 19 Iya. aja. Iya, ya udah jawabannya A ya, 19 Iya, ya. A. Bener ya? Iya dong. Iya. Kan Arya yang tahu. Ya fine. 19. Kasih aja. Film biopik apa yang pernah dibintangi Arya Saloka? A. Buya Hamka. B. Kartini. C. Guru Bangsa Cokroaminoto. D. Habibie and Ainun. What? Sulit man. What? Ulangi mohon. A. Buya Hamka. B. Kartini. C. Guru Bangsa Cokroaminoto. D. Habibie dan Ainun. Wow. Habibie dan Ainun kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya. Habibie Ainun yang pertama kan? Aduh, jangan-jangan dia temen. Habibie Ainun aja. Habibie and Ainun as a whole. Ya, Habibie Ainun yang Reza sama BCL kan? Bukan yang pertama kedua ketiga terserah. Oh, damn. Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau salah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya udah Cokro deh. Cokro. Salah. Yang betul adalah Wiji Tukul. Enggak. Iya. Aku suka banget film itu. Kamu Ya jadi yang ampun. mana? Ya Yang kan? ini aku lagi mau nyikat gigi terus kamu ini. Atau jadi Mas Sopo Mas Wici. Habibie Ainun aku. Yang ketiga. Oh iya makanya yang Yang ketiga aku Ainun. belum nonton. Iya, Ya, yang semakin Ainun dekat aja. kan kalian? Oh, enggak juga. Oke, yang terakhir ya. Tahun berapa Arya Saloka pertama kali berakting? Wow. A. 2009. B. 2011. C. 2012. D. Semua salah. 2009. Apa sih? Pertanyaannya? Acting pertama kali. Pertama Tahun- kali. iya, tahun Pertama berapa? kali tahun berapa? Ya 2009 bukan? 2011. 2000 berapa? 11. Ini 2012.
11. IMDb-nya ini kacau kenapa nih. loncat setahun-setahun semuanya? Enggak, kayaknya IMDb itu kan Amerika. Jadi dia mundur, Bo. Mundur setahun, mundur 12 jam kan atau 15 jam jadinya. Iya, make sense sih. Ya bisa. I'm just kidding. There's no logic in that. Itu cocok logi namanya. Which is we love. I know. We love, right? Zodiac. Iya. Iya. Astrologi. Salahkan ke astrologi. Oke. Next, ini pertanyaannya mostly tentang Kak Marissa nih. Oke. Yang pertama, stasiun TV pertama Marissa Anita bekerja. A. Net TV. B. Metro TV. C. SCTV. D. BBC. BBC. Metro. Yes. Metro, benar. Kamu pernah cerita. Iya, benar. Aku banyak Mendengar. tanya kok. Yang kedua, pertama kali Marissa Anita memenangkan penghargaan sebagai aktor di film apa? Tanda tanya. Oh my god. A. Istirahatlah kata-kata. B. Perempuan Tanah Jahanam. C. Selamat Pagi Malam. D. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ini dapat penghargaan yang di mana? Ya pertama kali apapun. Nggak harus FFI apapun. Apapun. Iya. Nggak harus FFI. Oh, apa tadi? Bentar. Bisa aja Oscar gitu kan. Amin. Sebagai best costume designer. Best. Langsung habis diginiin terus didar. Apa tadi? A. Istirahatlah kata-kata. B. Perempuan Tanah Jahanam. C. Selamat Pagi Malam. D. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Nah, ini agak kurang update aku. Yang C tadi apa? Selamat Pagi Malam. Di situ kah? Di situ kah? Udah fix lock. Coba. Benar gak? Benar. Benar kan? Iya betul. Piala Maya. Aktris pendatang baru. Iya. Ya. But you're good in that. Wow. Mau Thank you muji-muji so biar bereaksi. much. Thank you. Dan teman-teman aku yang LGBTIQ, yes. Love. Film thriller pertama Marissa Anita. A. Modus Anomali. B. Perempuan Tanah Jahanam. C. Dendam Malam Kelam. D. Gundala. Wow. Film thriller pertama. Masuk. Aduh. Semua kayak ada thrillernya deh. Iya semuanya sih. Tapi yang pertama kan cuma ada satu. Wow. Yang pertama ya? Yang pertama. Apa tadi? Yang pertama A? Modus Anomali. Oh. Perempuan Tanah Aku main Jahanam. Modus Anomali. Dendam Malam Kelam. Gundala. Yang B apa? Perempuan Tanah Jahanam. Horor kan. Perempuan Tanah Jahanam ya harusnya. Bener gak? Maksudnya horor Lock apa? ya? Udah lock belum? Ya lock aja deh. Karena memang apa namanya di situ ada thrillernya lumayan kenceng juga soalnya. Aku Benar. nonton kan. Iya. Iya bukan sih? Kayaknya modus anomali ya. Iya benar. Modus kan? Oh, Iya. Modus Anomali. Karena aku benar. jadi suara voice acting. Secara teknis karena ada suara dan fotonya di sini. Iya. Makanya itu aku tadi nanya, kok main Modus Anomali? Betul. Kalau kamu kayaknya Modus Anomali karena Modus Anomali itu lebih dulu. Kalau nggak salah Iya. Modus Anomali itu 2011 12 kalau nggak salah. 2000. Iya 2012 ya, 12 ya? 2010-an itu. Iya. Joko kan? Joko. Yes. Rio. Rio, Ya. iya. Sama siapa lagi ya? Iya, yang filmnya diulang Iya, terus di ya hutan. kan? Di hutan. Oke, next ini yang terakhir nih. Di film apa Marissa Anita berperan sebagai ibu seorang anak? Ya, Ratu Ali. A tuh Crocodile Tears. B. Gundala. C. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Ratu Queen. D. Semua benar. Gimana? Bentar. Ada semua benar ya? Ada, itu D. Tunggu ya. A. Crocodile Tears. Aduh, belum nonton lagi aku udah B. Gundala. C. Ali dan Ratu-Ratu Queens. D. Semua benar. Kayaknya semua benar deh. Karena Gundala iya. Crocodile Tears ya menebak aja kayaknya iya. Yakin? Oke. Si Ali siapa? Ali Ratu. Aku lupa judulnya itu. Ali dan Ratu-Ratu Queens. Iya, kamu sudah di Amerika kan itu ya? Iya, kayaknya betul. New York. Karena kamu jadi ibunya si Iqbal kan kalau nggak salah. Oke, berarti Krokodil kamu jadi ibunya si Ucup bukan ya? Iya kan? Ya. Alah, gue emang spesialis ibu-ibu. iya spesialis ibu-ibu, spesialis buaya. Enggak, ini spesialis ibu-ibu kompleks. Oh, ibu-ibu kompleks yang di perumahan gitu. Oh iya, bisa juga. Berarti beruntung aku kemarin syuting sama Ucup, jadi aku ada sempet Iya. tanya ya. Oh, kamu
Kamu syuting sama Ucup udah keluar belum? Series. Belum. series. Kayak tahun depan ya. Anak itu baik sekali. Iya. Such a nice Tukang boy. makan Ucup. Masa sih? Oh waktu syuting sama aku gak boleh ini soalnya. Nggak Gak boleh boleh. tambun. Oh. Oh kenapa? Oh. Diminta sama Tumpal, direkturnya. Cup kamu kurusin. Siap Bang Jadi gak Tumpal. boleh makan gitu. Si takut kecoa Ucup. Oh iya? Hah? Wow. Kenapa takut? Gak tahu, takut aja kan. Super Waktu sweet. kemarin syuting itu kayak di lapangan gitu kan. Terus apa namanya? Ada kecoa lewat gitu. Nggak lagi bercanda, dia kayak lagi di make upin tiba-tiba, ih kecoa gitu. Gitu kan. Tapi masih biasa, cuman aku iseng langsung kan, ih takut kecoa nih bocah. Terus? Iseng lah dia nih. Iseng, kecoanya aku ambil bener pakai tangan. Halah. Hidup-hidup. Hidup. Lu gak takut? Enggak. Wow. Ambil. Cup, coa. Gitu dia Ucup. Lah, kenapa jadi kakinya begini sih Ucup? Cup algojo Cup. Lu algojo Cup. Ucup tuh Yusuf Mardika. Yusuf Mardika. Iya. Allah, itu lucu banget Ucup tuh. Ya begitu sajalah selesai pertanyaan kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Thank you Pak Andi. Thank you Secret. Menyenangkan sekali loh. Menyenangkan Kita sekali ya. Nggak nyangka ternyata 4 jam kita ngobrol. Oh kita udah 4 jam ya. 4 Nanti akan jam. diedit menjadi hanya 5 menit saja. Wow, Karena banyak jadi yang podcast pendek ya, bukan Betul. film pendek Oh ya. kamu TikToker soalnya ya? Oh enggak juga sih. Enggak itu bercanda, itu bercanda. Ya no. Aku bercanda balik. Oh iya. You're good. We gotta be quick yo. We gotta be quick. Tayang tanggal 28 Mei. Gak ada tanggalnya. Oh, nggak ada tanggalnya. 2025. Yes. Iya. Nonton ya. Tonton ya. Kan Iya. udah dengerin obrolan kita ngalor ngidul nih. Industri Iya. film udah Iya. kita omongin. Director yang kita mau Iya, kerja udah sama open banget nih, ngomongin. udah ya mahal banget nih kontennya. Iya. Tapi tetap Denda Malam Kelam Iya. tonton. Yes, yes, Yes. yes. Kenapa sih? Enggak, itu cara promonya sangat bagus. Iya. Kita Iya. kebanyakan gula kayaknya Van. Oh iya. Iya, kayak gue kebanyakan gula hari ini. Oke. Kamu kayak kebanyakan air deh. Oh iya benar. Bye-bye, kita ke toilet dulu. Dadah, toilet dulu ya. Thank you, Bye. thank you. Tapi satu-satu kok kita pergi ke toiletnya. Iya, kamu duluan. Dengan cara menghilang. Nah, oke, editor. Kayak Genie.